Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Saya undang kita semua, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Sebab kebaikan dan kemurahan-Mu sungguh Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami pada hari ini Tuhan yang memberkatinya dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Dan kami semua Tuhan, Engkau yang melawatnya, Engkau yang mengurapinya, agar pada hari ini tidak ada satupun orang yang terlewatkan dari lawatan Tuhan, tetapi kami semuanya mengalaminya dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Demi dan hanya dalam Kristus Yesus Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Dia yang mati, bahkan Dia yang bangkit, Dia yang menyelamatkan kehidupan. Ya Yesus, lamati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus, lamati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita memuliakan Dia, mengagungkan Dia, sebab Dia yang sungguh menebus kehidupan kita. Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Haleluya. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yang ada di dalam yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Gerakkanlah kekuatanmu
musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita di dalam firman Tuhan yang mengendalikan hidup kita sepenuhnya. Bapa, Kau setia, Kau yang selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku.
sepertimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kembali pada hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan hari ini diberikan kesempatan untuk bersama-sama menikmati akan firman-Mu. Roh Kudus tolong setiap kami, sebab kami merindukan lawatan Tuhan atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat penyertaan Tuhan luar biasa atas kehidupan kita. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita memasuki minggu yang pertama dalam bulan Juni ini, kita tetap dipelihara oleh Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melewati pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan berbicara tentang keluarga. Keluarga adalah lembaga mulia yang diciptakan Allah sendiri untuk memenuhi rencananya yang ilahi, indah dan bahagia. Allah memiliki tujuan atas pembentukan keluarga, yakni supaya keluarga beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi dengan apa? Dengan keturunan-keturunan ilahi yang akan menjadi garam dan terang di atas dunia ini. Dalam Maleakhi pasal yang kedua ayat 15 bagian A dikatakan bahwa bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Karena Allah memiliki rencana dan tujuan yang mulia atas keluarga, maka dalam Alkitab selain ada mandat misi untuk menjadikan setiap orang ini menjadi murid Kristus, maka juga ada mandat keluarga agar apa? Agar orang tua memuridkan anak-anaknya supaya menjadi generasi yang ilahi. Dari ayat yang kita baca pada hari ini dikatakan, kita akan mempelajari bagaimana dalam Alkitab tentang pemuridan dalam keluarga. Bahwa orang tua Tuhan inginkan ada suatu tanggung jawab di mana melewati orang tua itu akan memuridkan anak-anaknya bukan hanya dalam perkara
lahiriah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka dari pengetahuan, dari keterampilan, tetapi juga dalam memuridkan anak-anak mereka, keturunan mereka dengan perkara-perkara rohani. Supaya apa? Supaya keturunan ilahi yang dikehendaki Allah itu terjadi dalam setiap kehidupan keluarga. Ada beberapa yang kita pelajari dari pembacaan ini tentang pemuridan dalam keluarga. Hal yang pertama dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dari ayat ini apa yang kita pelajari, apa yang Alkitab kehendaki bagi setiap kehidupan orang tua dalam keluarga, dalam memuridkan anak-anaknya. Hal yang pertama dikatakan bahwa orang tua harus memuridkan anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Artinya mengasihi Tuhan dengan totalitas. Berarti kasih kepada Tuhan tidak cukup hanya dengan perkataan aku mengasihi Tuhan. Atau bahkan melibatkan perasaan sampai mungkin kita meneteskan air mata kita. Tetapi kasih kepada Tuhan harus diikuti dengan tindakan nyata dalam hidup kita dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 bagian A dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kasih kepada Tuhan itu dibuktikan dengan memegang perintahnya dan melakukan perintah itu dalam kehidupannya. Nah, dari ayat ini kita melihat bahwa orang tua harus memuridkan anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan mengasihi Tuhan harus dengan secara totalitas, harus dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Artinya orang yang mengasihi Tuhan dikatakan adalah orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Artinya tatkala orang tua memuridkan anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan secara totalitas, maka yang pertama dulu adalah orang tua, ibu bapa, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ibu bapa dalam setiap rumah tangga adalah orang-orang yang harus menempatkan hidupnya, yang menjadikan firman Tuhan itu menjadi pegangan dalam hidupnya. Bahkan firman Tuhan itu adalah hal yang ia lakukan dalam kehidupannya, ia praktekkan dalam kehidupannya. Sehingga itulah yang dilihat, itulah yang dirasakan, itulah yang dialami oleh anak-anak dalam setiap keluarga yang mempraktekkan kasih Kristus itu dalam yang mempraktekkan bagaimana mereka mengasihi Tuhan dalam kehidupannya dengan memegang firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka yang bukan hanya sebatas kata-kata tetapi menjadi tindakan dalam hidupnya. Maka itu akan menjadi sesuatu hal yang terus menjadi panduan bagi kehidupan anak-anaknya dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jadi kita melihat bahwa hukum kasih tidak hanya berobjek kepada Tuhan tetapi juga kepada sesama, artinya kasihilah sesama manusia juga.
Artinya, tatkala kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, tetapi juga kita pastikan juga kita mengasihi sesama kita. Dan itu tatkala itu kita praktekkan, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita melihat setiap anak-anak dalam rumah tangga, mereka akan mengalami kasih Kristus yang dinyatakan melewati kehidupan orang tuanya, dan itu akan membuat mereka akan bertumbuh dengan baik. Mereka akan menjadi anak-anak yang kuat, mereka akan menjadi anak-anak yang sehat dalam perkara rohani. Kemudian hal yang kedua dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dari ayat ini, hal yang kedua yang kita lihat, bahwa orang tua harus memuridkan anak-anaknya dengan konsisten. Dikatakan di sana berulang-ulang, artinya bukan dalam waktu tertentu, dalam situasi tertentu, tetapi dikatakan dalam waktu yang konsisten, disiplin. Hal yang kedua ini, saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, melewati kita melihat dari ayat ini, melewati hamba Tuhan yang bernama Musa. Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel supaya apa? Supaya orang tua bersungguh-sungguh mendidik, mengajar nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak mereka. Kenapa anak-anak ini perlu dididik, diajar dengan nilai-nilai kebenaran secara terus-menerus berulang-ulang? Dikatakan sebab dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mengapa orang tua harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya berulang-ulang? Mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang kepada anak-anaknya secara konsisten, secara disiplin, supaya anak mereka memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Sebab tanpa mereka dididik, mereka diajar, mereka tidak akan berjumpa dengan kebenaran itu. Dan peran orang tua adalah hal yang sangat penting untuk mendidik dan mengajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan ini. Hal ini adalah hal yang sangat penting. Dan kalau mereka sudah dididik, diajar tentang kebenaran, maka dikatakan di sana mereka tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Artinya tatkala orang tua melakukan tugas dan fungsinya untuk mendidik dan mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan bagi anak-anaknya, maka sesuatu hal yang tidak perlu kita takutkan dan risaukan. Sebab kita tahu kuasa kebenaran firman Tuhan itu yang akan bekerja, yang akan bertumbuh dalam kehidupannya, yang mana ia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari kehidupannya. Itu tidak akan menggoncangkan mereka, tetapi mereka tidak akan dikendalikan oleh keadaan, tetapi mereka menjadi orang yang kuat. Bahkan dikatakan mereka tetap ada pada jalan kebenaran itu, dan mereka tidak menyimpang daripada Tuhan sampai pada masa tuanya. Kenapa? Sebab mereka telah dibangun, dididik dengan pondasi yang benar. Supaya mereka memiliki pengenalan yang benar, maka perlu dididik, diajar. Mengapa kita harus konsisten mengajar firman Tuhan kepada anak-anak kita supaya iman mereka sehat, bertumbuh secara rohani. Dan dikatakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Artinya, tatkala kita ajar setiap generasi dalam setiap rumah tangga kita
dengan kebenaran firman Tuhan secara konsisten, secara terus menerus, berulang-ulang sampai kebenaran itu tidak bosan-bosan kita sampaikan kepada mereka, sampai kebenaran itu menjadi sesuatu hal yang biasa mereka dengarkan, sampai kebenaran itu menjadi sesuatu hal yang mereka lakukan, sampai kebenaran itu menjadi sesuatu hal yang mereka lakukan, dan itu menjadi sesuatu hal yang mengubahkan kehidupan mereka menjadi karakter dalam kehidupan kita. Maka dikatakan di sana, kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menjaga kelakuan mereka, sehingga kelakuan mereka tetap melakukan hal-hal yang baik. Kelakuan mereka bersih, kelakuan mereka mempermuliakan nama Tuhan, kelakuan mereka tidak menjadi celah bagi keluarga dan orang tua, tetapi hidup mereka menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa. Kenapa? Sebab tatkala firman Tuhan itu diajarkan kepada mereka dengan sungguh-sungguh, berulang-ulang, artinya dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten, dengan disiplin, sampai mereka mengalami kebenaran itu dalam kehidupan mereka. Kemudian hal yang ketiga dalam ayat yang ke-7 juga dikatakan di sana, saudara, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Hal yang ketiga dikatakan bahwa orang tua harus memuridkan anak-anaknya kapanpun dan dimanapun. Pemuridan dalam keluarga terjadi saat tidak tergantung dalam saat tertentu, kondisi tertentu, tempat tertentu. Kalau kita lihat pemuridan di sekolah, maka kita ada di dalam kelas tertentu, ada di ruangan tertentu, ada dalam situasi tertentu. Kalau hari kita harus di ruangan sekolah ini, kita harus di ruangan laboratorium ini, kita harus berada di ruang perpustakaan ini. Untuk apa? Supaya kita sebab kita sedang ada dalam proses pendidikan untuk menuntut suatu pengetahuan supaya memperlengkapi kita. Tapi kita melihat hari-hari ini pun hal itu terjadi perubahan. Kalau duduk kita seorang anak-anak kita sekolah di ruangan sekolah, di gedung sekolah. Tetapi hari-hari ini semua orang belajar di rumah. Kenapa? Sebab situasi dan kondisi. Tetapi Tuhan katakan, orang tua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah mereka mengajar anak-anak mereka tentang kebenaran firman Tuhan itu. Bukan hanya dalam tempat tertentu, tapi dikatakan di sana pemuridan dalam keluarga itu terjadi bersama. Waktu kita bersantai di dalam rumah, kita bisa memuridkan, menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan tentang kebesaran Tuhan, menceritakan tentang pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Saat kita melakukan perjalanan bersama-sama, kita bisa bercerita tentang bagaimana kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, penciptaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tatkala kita sedang saat mau tidur, sebelum tidur, maka berbaring, maka kita bisa menceritakan kepada anak-anak kita tentang cerita-cerita tentang kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab, sehingga itu mulai mereka ingat dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, dalam perasaan mereka sejak mereka kecil. Waktu mereka bangun pun kita dapat berdoa, membaca Alkitab bersama-sama, memuji menyembah Tuhan dalam bersama-sama dengan anak-anak kita. Dan itu adalah suatu pembelajaran yang harus kita lakukan, sehingga itu menjadi sesuatu hal yang mereka alami dalam kehidupan mereka, menjadi suatu kebiasaan yang mempengaruhi akan pertumbuhan dan perkembangan yang ada dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian kita melihat suatu hal yang luar biasa terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan tidak berhenti. Tetapi kita melihat generasi demi generasi kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan, berkat dan anugerah Tuhan semakin dilimpahkan atas setiap keluarga yang memuliakan Tuhan, atas setiap keluarga yang mengasihi Tuhan, atas setiap keluarga yang membangun keintimannya dengan Tuhan. Sehingga sebagai orang tua dalam setiap keluarga, kita tidak akan pernah takut tentang apa yang terjadi dengan kehidupan anak-anak kita, generasi kita. Sebab kita tahu tatkala kita mendidik mereka dalam jalannya Tuhan. Kita mendidik mereka dalam mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Kita memuridkan mereka juga dengan disiplin, dengan berulang-ulang tentang kebenaran firman ini. Dan kita memuridkan mereka dan melewati setiap tempat, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan melewati perkataan, melewati perbuatan, melewati kasih yang kita nyatakan bagi kehidupan mereka, maka itu akan bertumbuh dan akan berkembang, akan berbuah-buah dalam hidup mereka. Dan kita akan melihat karya Allah bekerja dengan luar biasa atas hidup mereka. Sehingga kita melihat keluarga-keluarga orang percaya kepada Tuhan menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang kokoh di dalam Tuhan, dan mempermuliakan nama Yesus Kristus dalam hidup mereka. Amin. Buat firman Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk memasuki perjamuan dengan pujian kita, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23, 24 dan 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tatkala kita masuk dalam perjamuan seperti ini, maka kita memperingati akan kematian Yesus yang disalib untuk dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita yang percaya diselamatkan oleh Tuhan. Melewati perjamuan kudus seperti ini, maka kita juga sedang mengingat akan persekutuan kita dengan Kristus dan dengan saudara seiman kita sebagai tubuh Kristus. Dan kita siap untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Angkatlah roti dengan tangan ke atas dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu.
Ku bersyukur buat kasih menyelamatkan hidup. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan yang indah dalam ibadah hari ini. Kami telah memuji menyembah Engkau. Kami telah menikmati akan firman-Mu ya Tuhan. Bahkan kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melewati perjamuan kudus hari ini. Kami berdoa biarlah seluruh jemaat Tuhan akan semakin kuat dalam iman. Akan semakin maju dalam perkara rohani. Sehingga hidup kami adalah hidup yang menjadi kesaksian. Hidup yang memberi dampak yang baik bagi banyak orang. Sehingga melewati hidup jemaat-Mu, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan atas tubuh jiwa roh mereka. Dalam segala aktivitas, dalam segala perjuangan, biarlah pemeliharaan dan perlindungan Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup mereka hari lepas hari. Bahkan dalam segala usaha pekerjaan pelayanan, dalam segala pendidikan mereka pun Tuhan akan campur tangan. Sehingga kami semua mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Sebab firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami hanya bergantung kepada Tuhan. Kami memohon kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kiranya mengalir atas setiap kehidupan umat-Mu. Akan mengalir atas setiap kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah pandemi ini cepat berlalu dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga akan menolong orang-orang yang berkompeten secara khusus dalam penelitian dan lain sebagainya untuk menemukan vaksin daripada virus ini. Sehingga melewati itu juga kami boleh melihat Allah akan memberkati sehingga penemuannya akan berjalan dengan baik dan itu dapat digunakan untuk semua masyarakat yang ada di bangsa dan negara ini, bahkan atas seluruh masyarakat yang ada di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus buat bangsa Indonesia, biarlah damai sejahtera Tuhan akan mengalir atas bangsa ini. Hikmat Tuhan akan memperlengkapi setiap pemimpin kami. Kesatuan dan damai sejahtera Allah akan terus mengalir dalam setiap hidup masyarakat yang ada di bangsa dan negara ini. Sehingga kami semua boleh bergandengan satu dengan yang lain untuk menghadapi keadaan ini. Dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang hadir di tengah kami akan membuat kami boleh mengalami kelepasan, mengalami kemenangan dalam menghadapi wabah ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa buat seluruh umat Tuhan hari ini. Kami dalam ibadah ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami semua. Baik setiap pribadi, setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Baik Tuhan, kami bersyukur kalau pada kesempatan hari ini juga kami telah mempersembahkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami juga telah mempersiapkan persembahan kami yang akan kami serahkan juga untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, biarlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus akan dicurahkan memberkati setiap kehidupan kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Ya diberkati Tuhan, katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.